Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan. Semoga para insan Merdeka Belajar tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah terus diberkahi. Para insan Merdeka Belajar, saat ini sudah sangat dekat dengan Lebaran. Kalau kita bicara Lebaran, dihubungkan dengan transportasi, maka para insan Merdeka Belajar akan sering mendengar istilah mudik. Mudik merupakan tradisi tahunan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi yang menganut agama Islam. Karena momen mudik bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahun, berjuta-juta masyarakat Indonesia menuju kampung halaman demi merayakan Lebaran bersama kerabat dan keluarga tercinta. Tren mudik dalam hal ini dalam masa Lebaran terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kalau para insan Merdeka Belajar menyimak 10 data tahun terakhir aja, kecuali di 2020 dan 2021, tercatat kenaikan jumlah pemudik naik terus hingga mencapai 4%. Momen Lebaran seperti ini memang sangat dinantikan bagi masyarakat. Karena pada momen tersebut, setiap anggota keluarga berkumpul, saling bersilaturahmi, dan bercengkrama di kampung halamannya masing-masing. Pemudik sekarang ini juga semakin dimudahkan dengan banyaknya transportasi umum yang siap mengantar para pemudik hingga ke pelosok Nusantara. Namun tentunya, pemudik juga harus bersiap untuk merogoh kocek lebih dalam, karena perusahaan jasa angkutan umum kebanyakan menerapkan sistem supply and demand. Yang artinya, jika penumpang sedang ramai, perusahaan jasa angkutan menaikkan harga setinggi-tingginya. Beberapa pemudik bahkan banyak yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil pribadi. Hal ini untuk menyikapi kondisi-kondisi yang diperlukan di lapangan. Meskipun menggunakan kendaraan pribadi bisa menimbulkan kelelahan, mengingat jauhnya jarak tempuh, terlebih bagi yang bermudik menggunakan sepeda motor. Namun, nampaknya hal ini tidak menghalangi niat mereka untuk bermudik. Efek mudik Lebaran pun begitu terasa pada saat menjelang Lebaran. Katakanlah sekitar H-3 sampai hari H-nya itu sendiri. Seperti contoh, Lebaran tahun ini di 2022 libur yang sangat panjang. Ini bisa menyebabkan penduduk Jakarta menjadi kosong. Seperti data pada Lebaran terakhir di saat masih normal, di tahun 2019, penduduk Jakarta yang mudik mencapai 50% atau separuh penghuni kota Jakarta. Akibatnya, kota Jakarta yang biasanya ramai menjadi sangat sepi dan jauh lebih lenggang. Jalan-jalan protokol yang biasanya dihiasi oleh kemacetan pun tidak tampak seperti biasanya. Mudik ini, karena sudah mendarah daging, maka jadilah tradisi yang disebut dengan tradisi mudik. Hal ini dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Dengan modal pas-pasan, banyak pemudik yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah berjuang keras demi menemui keluarga di kampung halamannya. Alhasil, hasil bekerja selama setahun langsung habis untuk biaya mudik Lebaran yang notabene cukup tinggi untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, ada juga pemudik yang karena ingin menghemat ongkos perjalanan, mereka memaksakan diri untuk melakukan mudik dengan berboncengan di sepeda motor. Meskipun barang bawaannya yang dibawa lumayan banyak. Tindakan ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kecelakaan yang fatal. Namun apa boleh buat, hal itu terpaksa dilakukan karena mudik sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia. Para insan Merdeka Belajar, di satu sisi, beberapa bagian masyarakat Indonesia yang bermudik hanya dengan maksud untuk menunjukkan hasil jerih payahnya di kota. Akibatnya,
Esensi mudik yang seharusnya dimanfaatkan untuk bersilaturahmi malah digunakan sebagai ajang pamer belaka. Hal ini bisa menjadi penyebab semakin terlihatnya kesenjangan antara kota dan desa. Dampak negatif lainnya adalah masyarakat desa yang melihat seolah-olah masyarakat kota jauh lebih berhasil dari sisi penghasilan, begitu tergiurnya untuk ikut-ikutan ke kota atau yang disebut dengan urbanisasi. Urbanisasi ini menjadi momok kembali, bahkan menjadi masalah baru dan selalu menjadi masalah untuk kota-kota besar di Indonesia, terutama kota Jakarta. Fenomena sosial mudik sangat menarik untuk kita bahas, terutama dalam Ngawangkung ini. Terlebih, mudik tahun ini adalah mudik akumulasi 3 tahun. Dan mesti dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah kaum urban. Padahal, untuk mengunjungi halaman tentunya tidak harus pada saat Lebaran saja. Bisa saja dilakukan dalam bentuk mudik bulanan atau waktu-waktu tertentu. Selain itu juga banyak cara untuk berhubungan dengan keluarga di kampung halaman. Katakanlah dengan teknologi zaman sekarang. Toh faktanya selama 2 tahun kemarin semua bisa berkomunikasi dengan sangat bagus dengan berbagai teknologi yang disediakan. Bukankah seharusnya jarak dan waktu tidak membatasi keinginan seorang untuk berkomunikasi? Tapi apatah boleh buat. Ini sudah menjadi sebuah tradisi dan fenomena. Para insan mereka belajar, karena ini kemudian menjadi sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan kembali, tidak ada salahnya kita bahas apa sebenarnya mudik dari sisi transportasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik berarti berlayar, pergi ke udik. Nah, ini digunakan di hulu sungai atau di pedalaman. Ada juga mengatakan pulang ke kampung. Nah, di dalam buku Purwadarminta yang diterbitkan di tahun 1976, udah tua ya, tapi oke. Dia berpendapat bahwa mudik adalah pulang ke udik atau pulang ke kampung halaman bersamaan dengan datangnya hari Lebaran. Ada juga beberapa pendapat mengatakan bahwa asal kata mudik berasal dari udik dalam bahasa Jawa yang artinya kampung, desa, atau dusun. Padahal definisi mudik tidaklah sesempit itu, melainkan dalam artian kembali ke kampung halaman. Misalnya, Eliade mengatakan bahwa tradisi mudik merupakan salah satu tradisi sakral yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Seseorang muslim yang sangat taat beribadah pun akan merasakan kegalauan jika tidak melakukan mudik. Nah, kalau kali ini kita coba tarik kesimpulan tentang apa istilah mudik, bolehlah kita menyebutkan mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, misalnya menjelang Lebaran. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul sanak saudara yang tersebar di perantauan. Selain tentunya juga sowan dengan orang tua. Tradisi mudik hanya ada di Indonesia? Tentu tidak. Nah, nanti di belakang kita lihat ada di mana lagi mudik tersebut. Saya lanjutkan, ada satu referensi yang agak muda tahun 2007 dari Yakob Sumarjan mengatakan bahwa mudik adalah bagian dari kearifan dan merupakan tradisi bermudik bernilai jauh lebih tinggi daripada hitung-hitungan ekonomi. Keinginan kuat dari dalam hati mendasari masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan mudik. Meskipun pada kenyataannya banyak masyarakat Indonesia yang terkesan memaksakan diri. Nah, itu masalah kearifan ya. Seolah-olah menjadi kearifan, tapi seolah-olah juga ada yang memaksakan. Baik, para insan mereka belajar, mari kita lanjutkan. Kita ingin tahu sebenarnya gimana sih asal-usul mudik di Indonesia ini. Sebagai negara yang multi etnis dan beragam suku serta agama, Indonesia memiliki tradisi mudik yang sudah dimulai secara turun-temurun.
Memang, tidak ada sejarah yang pasti yang mencatat kapan pertama kali mudik mulai dilakukan. Namun dapat dicermati. Konon, nenek moyang Indonesia yang merupakan pengembara dari daratan Melanesia, mereka mengembara pada saat untuk mencari sumber penghidupan. Meskipun manusia prasejarah hidup sebelum ditemukan tulisan, namun perasaan akan rindu terhadap sanak saudara pastinya tetap ada. Karena pada saat itu, manusia prasejarah masih menganut aliran animisme dan dinamisme, maka manusia pada saat itu pula tetap kembali ke daerah asal mereka pada saat bulan-bulan tertentu. Mudik pun diduga dimulai sejak berabad-abad jauh sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Yang membedakan adalah mudik zaman dulu dilakukan setiap setahun sekali dengan cara berziarah kubur saja, meminta berkah ke dewa-dewa. Nah, namun seiring masuknya Islam ke Indonesia, proses mudik tidak lagi dilakukan dengan cara meminta berkah kepada para dewa. Pencampuran budaya mudik dengan agama Islam lantas memunculkan budaya baru, yaitu mudik Lebaran. Sehingga orientasinya pun juga mengalami sedikit perubahan, yaitu menjadi momen untuk bersilaturahmi. Ada seorang sosiolog yang sangat terkenal yaitu Umar Khayyam menyatakan bahwa budaya mudik Lebaran di Indonesia berkaitan dengan budaya-budaya lain di Indonesia, yaitu budaya dari garis keturunan keluarga dan budaya Islami. Budaya Islami di sini adalah budaya minal aizin wal faizin, yang berarti budaya bermaaf-maafan. Meskipun budaya minal aizin wal faizin ini tidak dikenal atau bahkan asing di Arab sendiri, kedua budaya ini lantas menyatu dan meresap ke dalam pori-pori kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Budaya ini kemudian menjadi akar budaya dari mudik sendiri yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Seru ya sebenarnya budaya mudik ini kalau dibahas lebih lanjut. Paling saya mereka belajar, asal muasal mudik di Indonesia juga awalnya berasal dari program transmigrasi pemerintah kolonial Belanda yang dimulai sejak tahun 1905. Transmigrasi difungsikan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa yang terus meningkat. Pada zaman kolonial Belanda, sebanyak 190.000 jiwa berhasil dipindahkan pemerintah kolonial Belanda menuju pulau-pulau lain yang tersebar di Indonesia. Katakanlah Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Hingga pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah menyebar sekitar 250.000 penduduk ke pulau-pulau di Indonesia di luar Pulau Jawa. Nah, para transmigran ini karena merasa punya ikatan dan memang faktanya mereka keturunan dari Pulau Jawa, selalu berusaha untuk menjumpai keluarganya atau sekedar untuk berziarah ke makam leluhurnya. Hal ini kemudian memanfaatkan momen-momen Lebaran agar bisa berjumpa secara bersamaan. Sehingga semakin kompleks yang namanya fenomena mudik Lebaran. Para insan mereka belajar, kalau kita bicara fenomena mudik masyarakat Indonesia, maka kita dapat melihat sangat banyak sekali keragamannya. Jumlah pemudik yang terus bertambah menunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap mudik tidak berkurang sedikit pun, bahkan di saat pandemik. Kalau kita simak dari data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik baik yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali 2020 dan 2021. Hal ini dapat diartikan juga bahwa jumlah peminat mudik selalu bertambah, meskipun mudik merupakan kegiatan yang menguras tenaga dan biaya. Bahkan bagi orang yang sering mudik setiap bulan katakanlah, tetap mudik Lebaran menjadi sesuatu yang seolah-olah wajib. Mudik Lebaran bagi beberapa kalangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan rasa kesetiaan kepada keluarga di kampung halaman. Anggota keluarga yang terpisah oleh jarak yang jauh
karena kewajiban untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, seperti mencari nafkah, katakanlah, atau menempuh pendidikan, atau memang mengembara untuk hal-hal lain, yang menyebabkan bersangkutan harus berpindah tempat, baik kota bahkan negara, tentu bukan masalah untuk kembali ke kampungnya. Hal ini, kalau kita cukup dana dan waktu, tidak ada masalah untuk pulang pergi. Namun bagi sebagian orang yang tidak memiliki cukup dana dan waktu, lebih baik bagi mereka untuk menetap di daerah tempat mereka bekerja, dan kemudian mereka akan mudik di waktu Lebaran saja. Atau dengan kata lain, cukup 1 tahun sekali. Kaum urban di beberapa kota besar di Indonesia memang tidak memiliki cukup banyak waktu untuk mudik. Salah satu alasannya adalah tuntutan pekerjaan yang terkadang mengharuskan mereka untuk tetap bekerja di rumah meskipun saat libur. Hari libur nasional sekaligus cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pun selain Lebaran dianggap tidak cukup untuk mudik. Khusus untuk Lebaran, seperti tahun ini, memang pemerintah biasanya membuat kebijakan cuti bersama bagi PNS, karyawan swasta, ataupun karyawan lepas. Yaitu biasanya di hari H-3 sampai H+5, sehingga sangat panjang liburnya. Tentu hal ini didasari karena perjalanan mudik memakan waktu yang cukup lama. Paling saat mereka belajar mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan di negara lain? Secara real, mudik di negara lain memang tidak ada. Tapi kita bisa melihat, saya cari ada 5 negara yang memiliki kemiripan dalam tradisi mudik ini. Yang pertama adalah India. India adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, di bawah Tiongkok. Negara ini juga memiliki perayaan Lebaran yang meriah, meskipun jumlah umat muslimnya tergolong minoritas, tapi minoritasnya mereka di atas 100 juta. Salah satu kemeriahan Lebaran di India terasa saat mudik, tetapi arus mudik Lebaran lebih kecil dibandingkan pada bulan Oktober hingga November. Di bulan Oktober dan November, sebagian besar warga India akan merayakan Festival of Lights alias Diwali. Perayaan ini meriahnya sama dengan perayaan Idul Fitri di negara-negara Islam, terutama di Indonesia. Warga India akan berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya untuk merayakan perayaan Diwali tersebut. Pemandangan mudik di negara ini lebih heboh dibandingkan dengan di Indonesia loh. Transportasi umum seperti kereta api akan penuh sesak hingga banyak warga yang bergelantungan di pintu kereta api, pintu jendela, hingga duduk dan berdiri di atap kereta. Ini yang sering kita lihat ya di beberapa pemberitaan. Negara kedua yang memiliki kemiripan mudik ini adalah Malaysia. Negara tetangga ini yang tentu masih serumpun dengan kita juga memiliki tradisi mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sama seperti di Indonesia. Penduduk Malaysia mayoritasnya Muslim, sehingga kemeriahannya saat mudik Lebaran sangat terasa dan sangat kental. Mungkin karena kita berasal dari satu rumpun. Mereka yang mudik adalah warga yang merantau ke kota untuk bekerja. Nah, yang membedakan adalah Malaysia tidak mengenal istilah mudik atau pulang kampung, melainkan balik kampung, sama saja. Yang ketiga, Arab Saudi. Tradisi mudik juga dilakukan warga Muslim di Arab Saudi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mengingat negara ini mayoritas penduduknya adalah Muslim, apalagi Arab memiliki Ka'bah sebagai tempat ibadah paling suci umat Islam di dunia. Tak heran, tiap Lebaran perayaannya selalu meriah sekali. Biasanya, masing-masing daerah menggelar festival yang menampilkan pergelaran teater, pertunjukan musik, ya tentu musiknya musik dalam versi Arab ya, berbeda dengan musik yang kita selalu bayangkan, dan kesenian lainnya. Keluarga yang merantau akan pulang, sedangkan anggota keluarga yang tinggal di rumah akan mendekorasi rumahnya seindah mungkin dan menyiapkan aneka masakan khas Lebaran di Arab Saudi. Yang keempat, saya menemukan negara Turki. Idul Fitri di Turki dikenal dengan istilah Bayram. Saat berjumpa dengan sesama muslim selama Lebaran, mereka akan saling mengucapkan salam.
Bayraminish Kutlu Kisun, Mutu Bayram. Di sini juga kalau hari raya Idul Fitri sangat ramai. Yang terakhir yang memiliki kesamaan mudik ini adalah Tiongkok. Jumlah penduduk Tiongkok untuk sekarang mencapai lebih dari 1 miliar jiwa. Sekitar 18 juta penduduk memeluk agama Islam. Penduduk beragama Islam kebanyakan tinggal di Xinjiang dan Yunnan. Nah, kedua kota ini selalu merayakan Lebaran secara meriah. Tradisi mudik di Tiongkok tidak hanya berlangsung saat Lebaran saja. Pulang kampung dengan arus yang paling padat terjadi pada saat perayaan Tahun Baru Cina atau Tahun Baru di Tiongkok yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Imlek. Perayaan Imlek di Tiongkok jauh lebih meriah dibandingkan Hari Raya Idul Fitri. Ya, ini karena berkenaan ada etnis mereka adalah etnis China. Baik para insan mereka belajar, kalau boleh saya simpulkan, bahwa mudik Lebaran pada kenyataannya memang masih menjadi kebutuhan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini bisa didasarkan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap mudik ini bersifat penting dan wajib dilakukan. Sikap dan perilaku masyarakat Indonesia menganggap mudik itu penting disebabkan oleh 3 faktor. Apa saja ketiganya? Yang pertama adalah kebiasaan. Ini sudah turun-menurun ya. Kebiasaan mudik ini. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia cenderung outward looking. Dan yang ketiga adalah persepsi masyarakat Indonesia yang merasa tidak afdol jika tidak bertemu keluarga pada saat Lebaran. Meskipun keberadaan teknologi telekomunikasi di Indonesia sudah cukup maju dan sangat pesat perkembangannya, peran mudik dalam hal silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman memang belum bisa digantikan. Sehingga efek dan impak yang paling besar adalah dirasakan oleh para pelaku transportasi. Bisa dibayangkan bagaimana jumlah arus transportasi meningkat cukup besar berkali-kali lipat di dalam waktu bersamaan. Para insan mereka belajar dapat melihat bagaimana kemacetan ada di berbagai titik dan bahkan kalau di Pulau Jawa hampir di semua ruas, baik jalan tol maupun non-tol, mau jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, bahkan jalan lokal akan dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang melakukan mudik. Dan bahkan fenomena yang tadi disebut di atas berhubungan dengan penyediaan kendaraan baru. Bisa dicek barangkali oleh para insan mereka belajar bagaimana penjualan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, meningkat drastis menjelang Lebaran. Untuk apa? Sekedar untuk mudik. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi ini? Tentu tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa melakukan menyediakan sarana dan prasarana transportasi agar para pemudik ini, yang tadi sudah disebutkan latar belakangnya, dapat memanfaatkan, dapat menggunakan, dan dapat menikmati mudik dengan nyaman. Pemerintah juga sudah cukup baik menyiapkan infrastruktur jalan katakanlah yang dalam beberapa tahun ini digenjot, baik jalan tol maupun non-tol difasilitasi agar para pemudik dapat melakukan mudiknya dengan aman, nyaman, dan berkeselamatan. Bahkan banyak sekali juga pemerintah dan stakeholder lainnya menyediakan mudik gratis. Ada yang menggunakan kapal laut, ada yang menggunakan bis. Hal ini adalah untuk mengurangi dampak jumlah kendaraan yang berlebih di jalanan. Tapi faktanya, jalan tetap macet. Jalan tetap melebihi kapasitasnya. Namun, kalau kita lebih dalam lagi, kadangkala para pemudik ini sudah siap dengan macet dan menganggap kemacetan bagian dari tradisi mudik. Bisa betul, bisa salah. Baik, terima kasih para insan mereka belajar. Ini sebagai teman Anda mudik. Selamat mudik, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap berkeselamatan di jalan. Insya Allah diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.